Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Breed Book Review di hari Rabu ya. Cara mingguan kita untuk membahas terkait dengan buku-buku bisnis, motivasi dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke Breed ke sebentar, saya share dulu. Kita sudah masuk ke Breed ke 245 ya. Jadi ini kita sudah 245 minggu ya mengadakan acara bedah buku. Kemudian eh, sebelumnya kita review dulu apa yang sudah kita jalani. Nah, ini beberapa buku-buku yang sudah kita bahas ya. Jadi dari mulai breed pertama bahas tentang execution, selanjutnya ada macam-macam ya, ada terkait dengan climate change sampai ke apa namanya self help dan lain-lain gitu. Nah, ini beberapa buku yang sudah kita bahas selama 245, mungkin ini nggak semuanya, tapi sebagian besar ada di sini. Nah, kemudian kategorinya awalnya memang buku bisnis, tapi selanjutnya kita sudah membahas berbagai macam ini ya kategori dari mulai strategi marketing, leadership, entrepreneurship, operation excellence, tech innovation sampai environment dan personal improvement. Nah, ini buku-buku yang sudah dibahas di masing-masing kategori. Nah, hari ini kita akan membahas eh, The Venture Mindset ya. Jadi ini jadwal sudah full sampai Desember insya Allah ya, kalau misalnya tidak ada kendala kita sampai bulan September November ya kalau nggak salah yang kemarin itu ya. Itu sudah ada jadwalnya semua. Dan untuk minggu ini kita akan membahas The Venture Mindset. Nah, ini buku salah satu buku yang menurut saya bagus. Saya juga sudah baca gitu kan. Pak Gatot sudah baca juga. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal ya, gimana sih cara kerja venture capital itu sebenarnya? Kok mereka mau ya biayain startup misalkan? Padahal dari startup yang dibiayain cuma 10% atau 5% yang berhasil misalkan. Dan itu pun dari 5% misalkan cuma 20% yang bertahan sampai 4 tahun. Tapi kok mereka tetap mau dan tetap untung gede gitu. Itu gimana caranya? Nah, ini akan kita bahas malam ini. Apa sih isi dari buku ini? Bagaimana sih pola pikir seorang venture capital misalkan? Dan ini juga mungkin sangat berguna bagi teman-teman kalau ingin ada yang mencari pendanaan atau funding ya. Gimana cara pitchingnya ke venture? Karena kita bisa membaca nih, gimana sih mindsetnya venture itu supaya kita bisa manfaatkan untuk menerima funding dari mereka. Nah, hari ini kita akan membahas ini dan akan ditemani juga oleh guestnya. Guestnya nanti akan kita perkenalkan di belakang. Beliau ini adalah salah seorang mungkin yang terbesar di Indonesia, venture capital ini yang terbesar di Indonesia, dan sudah puluhan mungkin ratusan ya untuk memberikan funding ke startup-startup yang ada di Indonesia itu. Jadi ini sangat ada teorinya, nanti ada prakteknya juga dari praktisi ya. Nah, kemudian kalau teman-teman ada yang punya usul buku apa lagi yang mau kita bahas atau yang penting kita bahas, silahkan disampaikan di grup Breed ini di Telegram. Jadi Telegramnya terbuka untuk umum, siapa saja boleh ikut. Dan di sana kita akan ada informasi dan diskusi terkait dengan apa yang kita diskusikan di bedah buku atau mungkin yang di luar itu juga. Atau misalkan kita bisa lihat historinya di eh, apa di landing page kita ada juga di sini. Cuma memang lebih update di Telegram ya. Nah, kemudian yang akan membawakan materi kita adalah Pak Gatot Widianto. Beliau adalah Strategic and Change Management Coach yang ada di salah satu yang mungkin terbaik di Indonesia kalau menurut saya. Experience beliau sudah banyak sekali dari mulai konsultan di PwC, kemudian pernah jadi senior advisor di BFPS, kemudian pernah juga di Governance Reform Indonesia, sampai beliau sebagai sekarang menjadi eh, apa ya istilahnya ya, solopreneur ya mungkin ya. Jadi strategic and change management expert di bidangnya. Nah, beliau dari Teknik Industri ITB dan pernah juga di MBA Strategic Management. Nah, beliau akan ditemani oleh Pak Kiwi Aliwarga. Jadi beliau memang kalau kita lihat track recordnya memang sudah makan asam garam di dunia investing ya, dari mulai eh, pernah jadi di UMG Myanmar itu kan sebelumnya sampai sekarang di UMG Idea Lab Venture Builder. Nah, mungkin Pak Kiwi akan memperkenalkan juga apa sih UMG Idea Lab Venture Builder itu, kenapa Venture Builder namanya. Nah, ini beliau sudah banyak melakukan investasi atau funding di berbagai startup ya, berbagai kategori dan lain-lain. Jadi beliau memang sudah dari eh,
ini ya dari doktornya juga dulu sudah dari apa namanya di Business and Management, kemudian 2002 pernah ngambil doktorat di agrikultur dan sekarang sedang mengambil PhD kandidat di Biological and Medical Science di Universitas Indonesia. Nah, agendanya hari ini mungkin kita ini ini perkiraan aja, nggak jadi patokan ketat juga. Jadi nanti 20 menit book review dari Pak Gatot, nanti 20 menit sharing pengalaman dari guest, dari Pak Kiwi. Nanti sisanya kita free discussion ya, question answer, bebas. Ada diskusi terbuka buat teman-teman, silakan open mic. Atau kalau yang tidak bisa open mic, silakan bertanya di chat. Nah, nanti sebelum 2021.30 kita akan closing remark. Dan kalau masih belum puas, kita adakan after party tanpa ada record. Kalau misalkan ada sesuatu yang perlu dibahas yang tidak diperuntukkan untuk publik ya. Jadi kita biasanya ada after party. Cuma ini tidak wajib, hanya siapa saja yang berminat untuk mengikutinya. Mungkin itu aja. Silahkan, selamat ngebreed. Saya serahkan ke Pak Gatot untuk review bukunya. Terima kasih Mas Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam kenal juga untuk Pak Kiwi ya. Senang sekali malam ini bisa bertemu, berdiskusi di malam hari ini, dan sejujurnya saya juga jiper gitu ya Pak ya dengan Bapak yang pengalamannya banyak banget gitu. Tapi alhamdulillah karena saya punya kambing hitam Pak gitu. Kambing hitamnya adalah buku gitu. Jadi saya hanya berbicara dalam konteks buku aja Pak gitu. Jadi nanti pengalaman kami semua akan belajar dari Pak Giwi. Pasti banyak lah pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Pak Giwi. Nah, untuk itu saya sudah siapkan slide ya. Jadi sekali lagi slide-nya itu basisnya buku ya Pak ya. Jadi uh, bukan basis pengalaman karena saya juga nggak ada pengalaman sebagai venture kapitalis ya. Jadi saya seperti dikatakan Mas Denny ya paling jadi konsultan gitu. Nah, saya juga udah timing di sini Mas Denny, kalau 18 menit ternyata saya udah lewat, alarm saya juga akan bunyi ini. Baik, saya akan mulai dengan ini berdialog dulu dari teman-teman ya. Uh, Kalau Anda lihat screen, tahu nggak artinya ini? Pak Coach ya kayaknya mau jawab. Software as services. Oke. Betul sekali. Berarti Coach ya memang dunianya teknologi ya. Oke. Kalau ini Coach ditambahi B tahu nggak? Ah, Ada yang tahu selain Coach ya? Atau Coach ya tahu? enggak, malah baru lihat nih. Baru lihat ya. Ada yang lain selain Mas Denny? Mas Denny soalnya udah Bang baca. Rois tuh, Bang Rois. Oke, Mang Royce. Ini kalau nggak salah aplikasi atau perusahaan yang menyediakan ini Pak, sama seperti platform yang kita pakai buat ini ya, buat Zoom ya, video ini. Oh, jadi kayak video conference gitu ya? Ya kayak video conference gitu ya, Oke. video conference gitu. Oke, memang luar biasa nih Coach Ya sama Mang Rois ini tahu semua ya. Oke, jadi ini sebetulnya saya sendiri terus terang aja nggak tahu, dan justru ketidaktahuan ini membuat saya tertarik membaca buku ini. Dan saya yakin kalau logo ini nggak ada yang nggak tahu gitu, termasuk kita sekarang sedang menggunakannya ya. Jadi sebelum jadi Zoom namanya itu SASB gitu, SASB gitu ya. Sampai akhirnya dapat pendanaan, demikian rupa akhirnya namanya menjadi Zoom. Dan waktu dimulai itu sangat skeptis ya orang, karena waktu itu udah ada Webex ya, Webex dari Cisco ya. Dan lucunya ternyata yang memberikan seed capital itu salah satunya justru pendirinya Webex juga, penuh siapa, Sahsa Ilyar kalau nggak salah namanya. Jadi awalnya ini benar-benar perusahaan yang small startup yang nggak jelas jelunturungannya gitu. Dan akhirnya dengan seed capital yang 500.000 sekarang sudah menjadi 150 billion ya. Jadi ini cukup menggugah saya sehingga saya tidak ada alasan untuk tidak semangat membaca buku ini. Bagi saya ini luar biasa buku ini ya. Nah, malam ini saya akan bagi
presentasi saya ini dalam 3 hal. Pertama, kenapa saya memilih buku ini? Pertama, ya karena teman-teman di BRID yang salah gitu. Waktu itu Periplus menawarkan buku-buku di 3 bulan yang lalu ya, nggak ada yang tertarik gitu. Tapi saya batin waktu itu, ini ada buku judulnya keren tapi kok nggak ada yang milih gitu ya. Memang kecil sih di antara ratusan buku yang ditawarkan oleh Periplus. Nggak ada yang milih, ya udah akhir bulan saya bilang oke Pak, saya pilih The Venture Capital Mindset gitu. Akhirnya dapat buku ini. Dan yang kedua masih why-nya juga ya karena saya pengalaman lebih banyak menemani founder ya untuk mendapatkan pendanaan, tapi waktu itu zaman saya zaman jadul ya, zamannya masih banking gitu. Jadi masih belum pernah saya mendapatkan atau mencari investor dalam venture capital gitu ya, belum. Nah, terus yang kedua nanti saya akan bicara mengenai key takeaways-nya apa, dan yang paling penting adalah untuk kita semua what to do ya. Ngapain sih kita baca buku ini capek-capek kalau nggak ada dampaknya untuk kita. Nah, saya mulai sekarang why-nya sudah, key takeaways-nya apa. Nah, menurut saya buku ini berbicara hierarkinya mulai dari dia bicara mengenai prinsip dulu ya, ada 9 prinsip, kemudian bagaimana decision making itu dilakukan ya, setelah itu dia bicara mengenai talent management ya, nanti kita bahas semua. Nah, yang menarik sebetulnya bagi saya journey management ya, ini saya benar-benar tenggelam ya. Jadi teman-teman di dalam buku ini sebetulnya tidak hanya startup yang baru-baru, ternyata yang tua-tua bangsanya 3M itu juga dibahas di situ ya. Jadi menarik sekali. Nah, yang terakhir adalah application-nya nanti bagaimana. Nah, bagaimana buku ini sebetulnya bergulir ya. Pertama dia mengintroduce dulu framework-nya. Kemudian setelah itu dia mencoba menguraikan satu persatu dari 9 prinsip ini. Secara garis besar dia ulas, kemudian dia explore. Nah, eksplorasinya ini yang saya jamin teman-teman ya, nggak usah 9 prinsip ini Anda ambil ya, ambil aja 1 atau 2 prinsip gitu, terus explore dan coba resapi gitu ya. Udah kayak baca novel tapi real case gitu ya, kalau kita percaya sama si penulisnya. Dan penulisnya ini dari Stanford ya, jadi mereka Stanford business school gitu, jadi pengalamannya juga banyak. Baru terakhir adalah practical lessons-nya seperti apa. Nah, 9 prinsipnya itu ada di sini, saya sampaikan semua di sini. Nanti Anda bisa baca sendiri, tapi saya nanti akan fokus pada 3 hal aja ya. Dan 3 hal itu kenapa saya ambil, karena memang background saya lebih kepada strategy and change management. Pertama, saya akan milih yang prinsip pertama, yaitu home runs matter, strikeouts don't, karena di sini pada dasarnya adalah kita diberi kesempatan untuk membuat kesalahan. Intinya seperti itu. Nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua adalah taruhannya adalah kepada si foundernya. Jangan bertaruh pada idenya. Karena ide gila, kalau foundernya itu pakpok gitu ya, AO gitu ya, udah lupakan. Jadi di dalam buku disebutkan, mendingan kita punya founder yang kualitasnya A, walaupun idenya B. Daripada punya founder yang kualitasnya B, karakteristiknya B, idenya A, itu pasti jelek sekali ya. Nah, ini yang saya belajar juga dari situ. Terus yang ketiga adalah katakan 100 kali tidak ya sebelum mengatakan ya. Nah, di sini penting sekali. Menurut saya satu persatu saya akan coba kupas ya. Pertama adalah home runs matter, strikeouts don't ya. Maksudnya apa? Nah, ini prinsipnya adalah kalau kita melihat suatu ide yang sifatnya transformatif ya, nah itu baru dipertimbangkan. Itu cara berpikirnya venture capital itu ternyata seperti itu. Kalau idenya itu sekedar copy dari apa tapi nggak jelas gitu ya, yang benar-benar membuat suatu transformasi yang nyata ke masyarakat, itu baru ya. Kita tahu ya kayak Gojek sebetulnya inisiasinya kan dari Uber ya, dari Uber dia sebetulnya bisa aja nyontek dari sana ya, tapi
untuk Indonesia merupakan transformasi yang luar biasa ya. Nah, itu pertama. Jadi yang kedua adalah kenapa ini penting ya? Karena di sini adalah proses pengambilan keputusan yang menurut saya sangat bagus ya, dan sangat banyak taruhan. Makanya di sini istilahnya bets ya, taruhannya banyak sekali. Nah, contohnya seperti kita tahu Google ya. Ini tadinya benar-benar home run, bahkan di salah satu cerita itu ada orang yang garasinya mau disewa Google, tapi terus ada saudaranya yang kebetulan lagi datang, ngapain kamu garasi disewa-sewain, itu kan nggak jelas gitu. Nah, si yang bilang gitu akhirnya nyesel, ternyata garasi tadi menjadi Google gitu ya. Dan apa istilahnya, potensialnya itu waktu itu nggak jelas gitu. Karena waktu itu sudah ada Yahoo ya. Jadi sebetulnya apa iya sih Google ini nanti akan besar gitu ya. Jadi waktu itu di tahun-tahun awal itu mereka sangat meragukan ini. Jadi jangan dibilang bahwa Google itu awalnya juga udah bagus, awalnya juga seperti ini. Nah, growth-nya kita tahu sekarang udah menjadi 2 triliun valuasinya ya, dan benar-benar transformative bets-nya itu terjadi. Dan kalau dilihat dari venture kapitalis yang berkontribusi, ini sebetulnya hanya chance-nya kalau nggak salah 3% waktu itu suksesnya gitu. Nah, tapi dari 3% chance sukses ini, yang sukses satu ini itu sudah mengembalikan balik modal yang 97% tadi gitu. Jadi luar biasa ya. Nah, kemudian yang kedua yang juga menarik adalah kalau kita mau pertaruhkannya pada jokinya, pada founder ya, bukan pada ide gilanya, tapi pada founder. Nah, ini bagi saya pribadi, saya pikir tadinya justru idenya yang lebih penting daripada orangnya, karena saya pikir orangnya kan bisa diganti, ternyata tidak ya. Dan bahkan di dalam buku diceritakan ada venture kapitalis cewek ya, dia itu ngecek founder itu caranya gampang. Dia datang ke kantornya, tapi secara mendadak dan tidak janjian, dia tanya sama resepsionis ya. Dia tanya mengenai founder, kalau bosmu itu datang gimana? Dia ngasih memberi salam ke kamu apa enggak? Dia orangnya baik enggak? Jadi diceknya tuh sampai ke orang bawahan. Jadi security-nya atau orang-orang yang cleaning service-nya gitu, itu yang ditanya. Karena ternyata kualitas dari founder itu sangat penting, dan kalau dia sama orang di dalamnya aja dia nggak baik, bagaimana dengan orang lain gitu ya. Jadi ini penting sekali. Nah, makanya kata-katanya yang saya bold di sini adalah exceptional founders. Jadi memang kalau Anda membangun leadership Anda yang bagus dan Anda benar-benar trustworthy, ya, idenya Anda mungkin cuma B atau C gitu, tapi karena Anda orangnya trustworthy, itu bisa mendapatkan pendanaan. Ya. Nah, kenapa ini penting? Karena menurut saya focus on people ini critical banget, ya, karena saya sendiri pengalaman banyak di strategy and change management, terutama di change management masalah people itu dahsyat sekali, ya. Nah, yang example-nya yang tadi sudah kita bahas yaitu Zoom, ya. Orang melihat karena Eric Yuan-nya, ya. Jadi Eric Yuan-nya ini memang ternyata gila gitu ya. Dia mulai merintis 2008-2009, di mana kita semua tahu Webex ini, kayak jujur aja, saya pakai Webex itu sampai 2-3 tahun yang lalu, itu nggak pernah mulus gitu ya. Nggak tahu, rasanya waktu saya Project Indosat itu 2006, saya pakai Webex, nggak sukses juga gitu. Dulu juga ada Skype dan sebagainya ya. Tapi Eric Yuan ini luar biasa, dan si foundernya itu pada venture kapitalis tertarik karena Eric Yuan-nya ya. Jadi dia ternyata Zoom ini fokus on simplicity. Benar juga, karena saya pemakai Zoom ya sampai sekarang. Saya nggak pakai Google video gitu ya, karena menurut saya Zoom yang paling simple gitu. Nah, yang terakhir ini sebetulnya saya quote dari Sam Altman ya. Jadi you are saying no
97 times out of 100. And most founders find they have to make a very conscious effort to do this. Dan inilah yang melatar belakangi say no 100 times before saying yes. Ya, jadi rupanya yang namanya venture capitalist itu, VC itu dia pengen mengidentifikasi flaw ya atau misalignment dari ide kita. Ya, jadi dia tujuannya itu untuk makanya selalu no. Artinya kita sebagai founder kita harus siapkan minimum 101 ya. Jadi kalau ditolak jangan kecil hati. Jangan terus baru ditolak 3 kali udah ya gitu ya. Tapi 100 gitu ya, 100 kali gitu. Nah, contohnya di sini adalah seperti Andreessen Horowitz ini, dia mereview ternyata ribuan startup pitches annually but invest only 1-2% ya. Kemudian dia juga meloloskan Airbnb waktu itu 2009 ya. Walaupun waktu itu masih dibilang agak aneh idenya gitu ya. Terus kemudian juga evaluasi itu akhirnya dia review banyak red flags-nya ya. Akhirnya goal juga, tapi ceritanya panjang banget ya Airbnb ini, dan valuasinya akhirnya 100 billion ya, luar biasa ya. Padahal idenya bisa dibilang jelek ya, atau bukan jelek, aneh, bukan jelek, sorry. Nah, di buku sebenarnya diterangkan ya bagaimana bedanya orang yang punya venture mindset sama yang corporate mindset ya. Walaupun ujung-ujungnya dia akan menekankan bahwa si Ilya Sabulaev ini dia menekankan justru venture capitalist atau the venture mindset itu harus ditanamkan di dalam corporate gitu, karena contohnya kayak 3M saya juga baru tahu ya, 3M itu ternyata perusahaan singkatannya Minnesota Mining and Mineral. Saya baru tahu terus terang. Saya pikir 3M ini memang dari dulu perusahaan yang stationary gitu. Ya, di situ juga diceritain gitu ya. Jadi intinya sebetulnya venture mindset itu bisa dilakukan di perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, sekarang saya masuk ke yang terakhir ya. What to do kita apa nih? Nah, ini saya buat semacam gambaran gitu ya. Kita kalau mengaplikasikan prinsip-prinsip ini mulai dari apply principle, ini saya yakin ya, apapun posisi kita karyawan, kita sebagai bisnismen gitu ya, kita bisa enhance ya. Karena prinsip-prinsipnya itu, waduh teman-teman, keren banget lah. 9 prinsip itu semuanya keren. Jadi kalau mau pick randomly silahkan ya, mana yang Anda suka gitu. Nggak harus 9-9-nya, tapi keren banget itu 9 prinsip itu. Kemudian bisa mengimprove kita personal life. Kalau saya paling tidak jiwa saya jadi lebih eksperimentalis gitu ya. Ternyata saya harus banyak mencoba hal baru gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah kita bisa memberikan advice ke entrepreneur. Dan terakhir, foster responsibility ya. Nah, sebelum saya akhiri, ini kebetulan juga sudah mendekati selesai saya. One more thing ya. Jadi ini dari Steve Jobs ya. Steve Jobs kalau mau presentasi selalu one more thing gitu ya. Nah, ini ada story yang saya yakin mengilhami venture capital setelahnya ya. Jadi The Story of Zacharias Stagnario ini tahun 1199. Ini keren banget teman-teman ya. Ini saya langsung ambil dari apa yang dikatakan dalam buku. Jadi orang yang namanya Stagnario ini sebetulnya seorang yang miskin ya. Kakeknya itu seorang budak, dan ayahnya itu seorang awak kapal gitu ya. Nah, dia berani ya, padahal dia nggak ada background bisnis ya. Dia berani membuat kontrak yang sangat bagus sekali ya terhadap orang yang namanya Agadi ya, dan kontraknya itu keren. In the name of the Lord God ya. Jadi sebelum dia mengatakan apa-apa, dia menomorsatukan Tuhan dulu. Ya, Allah yang nomor 1 ya. Nah,
Dia terus mengatakan, I, Zaccario Stagnario, declare that I have received from you, Giovanni Agadi, 300 pounds of Venetian pennies that I will, atau I shall carry in the ship from here to Constantinople to do business there and in any other place that seems good to me. Ya, dan ini dicatatkan bahwa Venice itu waktu itu merupakan hub yang sangat penting menghubungkan timur dan barat. Nah, bagaimana Agadi bisa percaya gitu ya? Nah, ternyata kuncinya itu ada di profit sharing, ya. Dan ini yang menarik. Di bagian akhir dia bilang gini, upon my return, I'm to give and deliver here in Rialto, kotanya dia, to you your entire 300 pounds, ya, 300 pounds itu dikembalikan, together with 3 parts of whatever profit God, ya, God lagi loh ya, shall give us with just and truthful account and without any fraud. I'm to keep for myself the remaining fourth. Jadi dia mengatakan bahwa kontraknya itu dia kembalikan uangnya dan dia akan mendapatkan 25% dari profit. Ya, waduh ini keren. Ini yang saya peroleh di chapter 8 ya, ini luar biasa ya. Jadi ini juga saya copy semua, tapi intinya di dalam sejarah ekonomi ya, ini kontrak yang disebut Colleganza ini merupakan key business innovation di abad pertengahan ya. Ini luar biasa dan setelah itu memang kisahnya di chapter 8 itu intinya orang mengambil risiko, tapi yang mempunyai risiko itu cuman si pemodalnya aja. Sedangkan yang satunya si bisnismennya dia nggak, si Stagnario itu dia nggak punya duit apa-apa sama sekali, dia orang miskin gitu ya. Nah, ini ya ada quote-nya segala macam saya taruh di sini. Nah, one more thing. Nah, kalau ini kuis ya. Oke, sebelum nanti atau nanti setelah Pak ini ya, mungkin sekarang aja kali ya. Ada yang tahu nggak Airbnb itu dulu namanya apa? Kita aja Mas Denny. Gimana Mas Denny? Mau dilempar dulu sebelum dijawab? Dilempar dulu aja Pak Gatot. Saya tahu sih. Ada yang tahu? Saya terus terang juga nggak tahu. Kalau nggak baca buku ini nggak tahu, gila. Kenapa namanya Airbnb gitu ya? Ada yang tahu? Benar. Mas Yandi. 100 untuk Mas Yandi. Dapat coklat Mas Yandi. Nanti kalau kita Jakarta Method, kita bagi coklat untuk Mas Yandi. Oke, saya serahkan ke Mas Denny kembali. Oke, makasih banyak Pak Gatot. Buat Mas Yandi nanti hadiahnya dapat kuota ngisi di Brit lagi ya. Oke, makasih banyak Pak Gatot. Ini menarik sekali yang dipaparkan tadi. Meskipun nggak semuanya tadi ya, core principle-nya, tapi menarik. Ini salah satu sampel dari buku The Venture Mindset itu tadi itu ya. Ada 7 lagi core principle yang sangat menarik menurut saya, yang teman-teman perlu baca sebenarnya. Nah, sekarang mari kita dengarkan mungkin dari sharing dari Pak Tiwi ya, dari yang sudah banyak makan asam garam di dunia visi ya. Silakan Pak Kiwi, waktu dan tempatnya saya serahkan. Ya, belum banyak lah, masih belajar kita ya. Saya itu mulai dari venture capital tuh 2014, sekitar 2014 akhir ya, mungkin sekarang udah 11 tahun ya. Nah, waktu zaman itu saya pas pertama kali ke Indonesia, balik ke Indonesia, saya tanya tentang revolusi industri 4, nggak banyak yang tahu tuh. Ya. Yang tahu hanya di kalangan dosen-dosen di universitas-universitas, dan itu juga universitas negeri kebanyakan ya, kan universitas swasta. Jadi waktu itu kita itu tidak punya banyak pilihan di Indonesia. Ya. Baru sekitar 2015, 2016 mulai banyak lah ya startup teknologi. Jadi pertama-tama awal-awal kita juga invest serabutan. Ya.
Kita juga belajar, invest serabutan, ketemu ide yang bagus, ya kita invest. Akhirnya dari investasi kita, ya mungkin 90% tuh gagal. 90% tuh gagal. Yang diinvest. Akhirnya pada tahun 2018 kita itu berubah. Karena saya belajar, tadi sudah disampaikan oleh Mas Gatot bahwa intinya itu memang bukan ide, intinya itu adalah orang. Ya. Nah, di Indonesia ini challenging. Ya. Kalau di negara-negara Barat mungkin hukum itu dijunjung tinggi ya. Nah, di Indonesia itu berat, perdata itu dicuekin gitu kan. Nah, meskipun begitu, ya kita berubah tuh dari venture capital ke venture builder. Ya. Apa sih tujuannya? Ya tujuannya build orang, karena orang itu build bisnis. Jadi tugas saya adalah bagaimana membangun orang-orang handal untuk di-assign di ide-ide startup yang baik. Ya. Meskipun begitu juga nggak semuanya bisa berhasil. Ya. Tapi rate suksesnya venture builder di kita itu sekitar 70%. Jadi ada sekarang yang sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan sudah growth ya. Ya. Apa yang kita pelajari adalah benar seperti tadi, bahwa orang itu lebih penting dari ide. Dan khusus untuk Indonesia, pembangunan manusia-manusia Indonesia itu khususnya generasi-generasi yang muda itu bukan berdasarkan dari karakter, ya. Jadi makanya kita sering lihat fraud ya. Fraudnya bukan hanya di Visery satu yang lain, fraudnya juga yang kecil-kecil juga banyak fraud. Ya, saya nggak mau ngomong aja, kita juga banyak ketemu fraud. Jadi pendidikan karakter di Indonesia dan penegakan hukum di Indonesia itu sangat minim. Ya. Jadi mencari orang itu adalah challenge, yang baik itu adalah challenge di Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri kita ada perjanjian, mereka itu sesuai dengan perjanjian dan mengikat dan dijunjung tinggi, makanya ada paten, ada apa. Di Indonesia itu susah. Nah, jadi challenge-nya berbeda. Nah, makanya kita bisa ketemu yang aneh-aneh lah. Jadi menurut saya di Indonesia itu venture capital atau venture builder itu punya banyak PR selain mengetahui foundernya atau partner yang kita mau build, kita harus mengetahui karakter mereka, keluarga mereka, siapa teman-teman mereka, apa yang mereka suka lakukan, apakah mereka religious only outside or inside also religious, apakah mereka takut terhadap Tuhan. Nah itu akan dievaluasi. Ya. Kalau orangnya secara karakter baik, ditempel dengan ide yang baik, kemungkinan besar itu akan jalan. Jadi hanya waktu, ya. Ya, yang ada yang super 2 tahun udah bisa langsung profitable dan growth, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, tapi tidak pernah gagal. Gitu. Kalau dia fraud 2-3 tahun udah ketahuan. Ya, itu aja sih dari saya yang simple-simple dan praktikalnya. Mungkin lebih baik kalau ada tanya jawab. Sekian dari saya. Oke, makasih banyak Pak Kiwi. Mungkin dari teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan raise hand ya. Kita dialognya interaktif aja langsung ya, biar lebih mengalir ya. Sebelum ada yang resign, boleh saya yang bertanya dulu, Mas Denny? Oh, silahkan Pak Gatot. Karena saya baca bukunya, jadi saya banyak pertanyaan Pak Kiwi. Jadi kalau di Indonesia, karena terima kasih ya tadi Pak Kiwi ya, dengan adanya seperti itu ya, menurut saya malah angin segar Pak, karena Pak Kiwi mengatakan 70% sukses gitu Pak ya. Jadi kalau yang saya baca di sini mendapatkan 70% itu kayaknya
fight banget mereka gitu ya. Jadi makanya success rate-nya tuh mereka lebih kecil gitu. Nah itu gimana Pak? Bukan gitu Pak. Oh, saya 70% salah. kalau 70% artinya Bapak sudah mendapatkan orang yang bagus karakternya, itu pun hanya 70% succeed. Oh, sorry, saya kebalik. Oke. Nah, jadi untuk Paham, Pak. mendapatkan orang yang berkarakter baik, berbudi baik, berbehavior baik itu sangat sulit, Pak. Oke. Sangat sulit. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Jelas, Pak. Silakan. Kembali ke Nah, Mas ini Pak Satya udah resen nih. Silakan Pak Satya. Bisa open mic dan open cam mungkin ya. Untuk diskusi dengan Pak Kiwi atau Pak Gatot. Terima kasih Pak Gatot, Pak Kiwi. Ini saya pertanyaannya yang lagi happening aja, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Jadi 80.000 desa Indonesia itu tiap desa harus dibangun koperasi. Kemudian koperasi itu akan mendapat dana bergulir dari Bank Himbara. Bayangkan nih orang di pedesaan yang tiba-tiba, kebanyakan tiba-tiba nih jadi pengurus koperasi dan pengawas koperasi, karena koperasinya baru nih, bukan koperasi-koperasi yang udah ada. Katanya mereka harus dilatih dulu, pelatihannya mungkin 5 hari apa 2 minggu, kemudian mereka buat bisnis plan, dan Bank Himbara harus review untuk menggulirkan dana. Ini maunya Pak Presiden kan dananya bergulir nih biar bergerak. Nah, kalau misalnya Pak Kiwi jadi big bossnya Bank Himbara, apa arahan Bapak tuh Pak mengenai orang yang baru dilatih dia buat bisnis plan di desa loh nih Pak, yang mungkin sinyalnya nggak ada, mungkin mereka melihat profesi terhebat ya kalau di NTT itu adalah guru atau pastor gitu. Kira-kira gimana tuh Pak ya? Tadi cerita karakter. Kalau pertama tapi bisnisnya, idenya sama karakter. Apalagi gitu ya. Gitu Pak, terima kasih. Kalau konteksnya adalah koperasi dan konteksnya adalah di desa, memang challenge-nya adalah mendapatkan manpower yang bisa mengelola secara profesional. Gap-nya itu antara bank yang sudah biasa dengan KPI dan biasa dengan data-data, dengan di desa-desa yang biasanya datanya juga masih ngaco-ngaco gitu kan, karena nggak ada orang yang benar-benar ngerti. Nah, tugasnya pemerintah atau tugasnya ini adalah bahwa make sure di dalam koperasi itu ada memang orang yang mengerti dan bisa menjalankan. Nah, kita juga harus mengevaluasi desanya. Desanya punya resources yang cukup enggak? Ya kan? Kalau misalnya desanya punya resource dan juga ada orang-orangnya dan juga ada produknya dan ada marketnya, mungkin bank juga harus turun tangan untuk membantu bagaimana melink dengan orang yang bisa mengelola, ya. Jadi nggak semua desa akan bisa dapat, nggak semua koperasi akan bisa dapat, tapi kita juga akan pilih karena bank itu juga adalah profit oriented enterprise, ya. Ya, jadi mereka juga yang di atasnya presidennya mempunyai ide yang bagus, tapi pelaksanaannya harus prudent dan bertanggung jawab. Menurut saya pelaksanaannya tidak semudah dengan polisinya, kecuali ada niat-niat tertentu ya untuk menggulirkan dananya dengan cepat gitu kan. Pasti kita nggak tahu skenarionya sih, tapi kalau dengan benar ya nothing is fast if it is related with human. Ya, karena human perlu pembelajaran. Kamu belajar sepeda aja nggak bisa dengan sekali lihat naik sepeda dia, naik sepeda itu begitu terus langsung jago naik sepeda, enggak. Pasti ada jatuh-jatuhnya juga kan. Pasti ada jalan pelan-pelan baru jalan kencang-kencang. Ya seperti itu Pak. Oke, iya Pak, problemnya adalah ini kan bank ya, bukan venture capital ya. Iya. Kalau bank itu kegagalan 1-2 itu
orang banknya bisa diperiksa Pak ya, gitu. Mungkin ini Ya, seperti iya, itu Pak. Ya, mungkin seperti lebih itu. ke Pak Gatot ya. Yang saya dengar idenya Pak Prabowo itu waktu dia tinggal di Jerman di kota kecil itu hidupnya dari koperasi itu. Waduh, masyarakatnya makmur ini dari koperasi gitu ya. Tapi tadi Pak Kiwi bilang harus ada profesional yang mampu. Tapi 80.000 itu gitu. Satu aja dari pengurus yang akan begitu ya. Jadi pertanyaannya tadi kalau venture capital kata Pak Gatot boleh gagal 90 yang 10 sukses. Oke. Kalau bank gimana gitu ya? Karena bank itu hitungannya berbeda ya. Saya juga bukan orang perbankan gitu. Mungkin Pak Gatot gimana Pak Gatot? Kalau kita kan untuk operasi ini kita nggak boleh, apa kita boleh bertindak menurut Anda ya di luar koridor hukum? Boleh nggak kita berpikir banknya seperti venture capital gitu Pak Gatot? Ini demi ini kan, demi kesejahteraan rakyat kan gitu. Tujuannya Ini sih aja. pasti bagus. Mungkin gini, saya bisa jawab. Setiap BUMN bank besar itu punya venture capital kayak Mandiri Capital, kayak BNI Capital gitu kan. Even venture capital mereka tidak bisa sembarangan untuk invest. Apalagi bank, ya menurut saya implementasinya tidak akan segampang itu, ya. Tapi kan ingat ada peraturan perundangan bahwa manajemen Danantara yang termasuk dalam Danantara tidak bisa di KPK-in kan. Nah itu kan mereka juga sudah memikirkan itu efeknya. Nah, kalau saya kasih dan tidak perform, terus gimana? Iya. Nah itu semuanya memang sudah didesain sih Pak. Ya. Kalau dibuat pilot project dulu bagaimana Pak Kiwi? Jadi Menurut saya ya paling bagus ya begitu. ya jangan 80.000 gitu. Ya, paling bagus begitu. Kita harus bikin pilot project di sentra-sentra di Jawa di mana, di Sumatera di mana, bikin. Kan kita harus belajar manajemen di daerah-daerah itu kan berbeda-beda. Kapasitas orangnya juga berbeda-beda. Nah, yang ada sekarang itu adalah sampai kemarin malam itu dari target 80.000 ada 70.000 sekian yang udah menjadi badan hukum. Jadi ini serius banget nih. Udah jadi badan hukum, baru di pelatihan, dan sampai sekarang beberapa kabupaten sudah melakukan pelatihan, walaupun Kemenkop ya sebagai yang tertinggi belum memberi guidance ya, apa aja yang harus dilatih, bagaimana pelatihannya gitu. Tapi idenya kalau saya melihatnya ini kan mengucurkan dana ke pedesaan, mudah-mudahan dananya mensejahterakan rakyat gitu ya. Tapi dari pembicaraan malam ini saya melihat Pak Gatot itu melihat ada benang merah nih Pak. Ya misalnya tadi di satu kabupaten ada 400 koperasi. Nah dikasih ke 400 koperasi mungkin ada 10 yang berhasil. Jangan-jangan yang 10 berhasil tuh terus expand gitu ke kabupaten itu. Apakah itu mungkin gitu? Apa gimana ya? Gitu. Kalau kita lihat dari perspektifnya venture capital ya. saya juga nggak tahu nih gimana nanti implementasi. Tapi kemarinan saya ke Sumatera, saya tanya, ini koperasi dibentuk, udah banyak orang yang membentuk. Terus bagaimana sih prosedurnya? Prosedurnya juga tidak semudah kita punya ide terus dapat dana dari bank, enggak. Mereka itu juga harus mendapatkan endorsement dari kementerian-kementerian yang berkait di daerah. Ya. Jadi kata dia, itu prosesnya panjang Pak untuk bisa mendapatkan dana koperasi. Dan dananya itu juga bukan 100%. Jadi ya setahu saya ya, kalau misalnya kita ada ide untuk bikin suatu produksi,
Nah, produksi itu, mesin-mesinnya apanya itu akan dibiayain, tapi working capital mereka harus sediain dananya. Dan itu akan dipantau oleh pihak bank dan juga pihak koperasi. Jadi nggak semuanya, oh ini kamu mau ada ide dikasih dananya, nggak begitu Pak. Setahu saya 30% dari keseluruhannya itu biasanya working capital itu harus disediakan oleh koperasi dan anggotanya. Jadi sisanya 70% baru bisa mendapatkan dana dari pemerintah. Nah, kalau misalnya 5 miliar, 30% kan 1,5 miliar. Iya, Pak. Jadi koperasi itu harus taruh uang 1,5 miliar. Harus ada uangnya 1,5 miliar di dalam account, baru dia bisa dapat. Yang lain kan nggak semudah itu implementasinya. Jadi banyak dari mereka yang akhirnya kerjasama dengan para pemodal. Ini taruh dah di situ, terus kamu jadi Kamu jadi anggota koperasi di situ sambil bisa ngelola. Akhirnya kan begitu. Nah, itu cara kerjasamanya akhirnya nanti begitu. Nah, yang punya modal kan pasti dia punya expertise kan untuk mengelola uang. Iya, mungkin itu Pak. Oke. Iya. Makasih Pak. Pak, terakhir Pak, pertanyaan Pak ke Pak Kiwi. Ada hubungan saudara dengan Profesor Linda Aliwarga nggak Pak? Ada. Oh gitu. Yang di sini itu Pak. Profesor. Jadi kita ada sama Karina yang vaksin. Iya. Terus, kalau gitu kita saudaraan Pak. Saya keponakannya Bu Linda. Dari Pak Andrianto. Gitu. Iya. Salam kenal nih, baru kenal di Salam ya. Salam juga buat Tante Linda ya kalau ketemu. Iya. Makasih Pak Kiwi. Makasih. Makasih Pak Denny. Siap, Pak Satya. Wah, asik nih. Ajang silaturahmi jadinya, Brit. Ketemu kolega-kolega semua. Silakan Coach CH, udah angkat tangan dari tadi. Udah pegel kayaknya itu. Iya, saya ada yang menarik Pak Kiwi. Saya Jahana Baban, saya sama seperti Pak Gatot, coach. Ya, ada yang menarik itu adalah ternyata yang Pak Kiwi sebutkan tuh tentang people-nya tuh nggak ada aspek business acumen atau mungkin belum kesebut ya Pak Kiwi itu satu. Terus kedua, apakah kemampuan sales si orang yang akan kita invest itu juga salah satu dari pertimbangan memilih tadi ya bahasanya di buku tuh jokinya gitu ya, bukan kudanya tapi orangnya ini harus punya business acumen sama kemampuan sales nggak itu kan kalau dua ini kan adalah sesuatu yang kayaknya agak sulit di develop kalau memang orangnya teknikalnya bagus gitu ya. Dia punya ide yang bagus, tapi begitu dia nggak punya business acumen, dia nggak punya kemampuan sales, ya sama juga jalan di tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen juga sih dengar tips dari Pak Kiwi tentang ngedevelop para championnya ini gimana tuh Pak? Gitu Pak. Dua itu aja cukup, terima kasih. Nomor satu, nggak seluruhnya itu punya business acumen, ya. Jadi ada beberapa founder yang jadi co-founder kita yang memang datangnya dari technical, ya. Yang kita benar-benar nggak, misalnya ada profesor di NTU dan profesor di Belgium, Leuven University yang develop quantum encryption. Kan kita nggak tahu ilmunya. Ya, misalnya ada doctorate ya yang fokus di mikrobiologi, ya kan, bisa membuat produk-produk baru dari sana gitu kan. Kita juga nggak tahu ilmu sedalam itu kan.
Ya, tugasnya kita adalah mencari orang-orang yang mempunyai visi dan mau bekerja untuk visinya menjadi kenyataan dan juga berintegritas. Nah, itu adalah tugas kita. Sisanya kita akan mencarikan tim yang cocok untuk bisa mengembangkan ide itu menjadi reality. Ya. Jadi ya dimulai dari satu orang. Terus apa Jadi, tadi bagaimana saya mengembangkannya? Nah, ini rada challenging ya. Karena kita fokusnya adalah develop people, build people. Jadi memang kita itu intens komunikasi, intens review, ya review evaluasi itu setiap 3 bulan. Lalu setiap bulannya itu pasti ada komunikasi, pasti ada diskusi baik offline maupun online. Yaitu masif lah. Nah, itu makanya saya bilang nggak akan bisa banyak, ya. Karena yang mentoring itu, coaching itu benar-benar bukan hanya kasih teori, tapi dia punya problemnya apa, harus kita bisa mendalami problemnya, harus bisa jadi partner diskusi, ya, untuk bisa juga membantu mereka membuka network, ya seperti itu. mungkin tambahan sedikit Pak, matchmaking people kalau di venture capital ini kayak pemain bola nggak sih Pak? Pemain bola kan kalau terlalu banyak dipasangin jagoan malah mungkin nggak matching, atau ada cerita sendiri Pak? Kita tidak pernah mencari top player gitu ya, atau famous player. Kita carinya tim player, ya, yang bisa saling membantu, yang berbagi nilai-nilai hidup. Jadi ya nilai hidup kita misalnya delivering smile, misalnya relentless pursuit of excellence. Ya kita akan mencari orang yang seperti itu. Meskipun itu kan trial and error juga, ya. Jadi lamanya itu adalah team fit, ya. Ganti sampai stable, klik, baru dia grow fast itu. Oke. Terima kasih banyak, ilmunya ini berharga sekali nih buat kami Pak. Terima kasih. Kerja sedang merintis startup juga pakai ini. Oh iya. Tapi itu termasuk gini ya Pak Kiwi, maksudnya sebelum ke Publit ya, saya penasaran juga. Misalkan tadi ada founder yang terlalu teknikal, berarti termasuk mencarikan co-founder yang bisa business oriented seperti itu atau gimana Pak Kiwi? Enggak kok, biasanya kita itu jangan terlalu banyak co-founder. Saya pernah punya startup itu co-foundernya ada 8. Ya, dalam setahun separuh hilang. Dalam 2 tahun yang remain cuma 1. Jadi sampai sekarang setelah 8 tahun ya cuma dia co-foundernya. Jadi kita berdua. Oh, oke. Menarik. Jadi ya level of commitment kan. Ya. Ya, jadi kalau expertise-nya nggak ada ya kita cari profesional. Dia tandem ya sama profesional berarti ya. Ya seperti itu. Oke, makasih banyak Pak Giwi. Mungkin dari Pak Bulit ada pertanyaan, silakan Pak Bulit. Ya, makasih Mas Denny. Makasih Pak Gatot, makasih Pak Kiwi atas ilmunya. Mungkin pertanyaan saya mau nyambung sama yang Coach Jaha tadi tanyakan yang mengenai ini ya. Saya juga tertarik sama manusianya. Saya setuju banget karena beberapa kali ketemu gitu, kalau teman-teman startup memang kuncinya bukan di ilmunya tapi ininya ya, manusianya gitu, karakternya. Nah, pertanyaan saya mungkin ke Pak Kiwi yang relate sama itu adalah biasanya ketemu orang yang cocok itu di mana, Pak? Apa itu Di kampus, dari... Pak. Oh, di kampus. Di kampus. Dan kedua mungkin dari pengalaman Pak Kiwi, seberapa
besar pengaruh seperti keluarga atau apa ya, sosialnya, dan itu bisa mempengaruhi dia untuk ini bisa konsisten ya, bisa konsisten bangun apa yang jadi ininya dia, komitmen dia. Mungkin itu Pak. Sangat berpengaruh Pak, cuman saya nggak tahu berapa persen, yang pasti lebih dari 50%. Karena kalau dia sudah berkeluarga atau sudah punya anak dengan dia sendiri, perhitungan risk calculation, risk takingnya itu berbeda. Ya. Dan gaya manajemennya juga berbeda. Ya. Jadi ya tergantung dari ide apa yang kita mau implementasi dan orang seperti apa yang kita butuhkan. Ya, baru kita mencari. Nah, mencari itu kalau apa yang kita sudah pengalaman adalah biasanya co-founder itu datangnya dari universitas, ya. Mahasiswa Pak, mahasiswa atau Bisa mahasiswa S1, S2 atau S3, ya, yang direkomendasi biasanya, ya. Dan kita tinggal assessment. Nah, sisanya itu kita harus cari profesional. Nah, dan jangan terlalu banyak founder atau co-founder karena bukannya jalan jadi bisa berantakan itu. Ya, sepengalaman saya sih. Mungkin pengalaman saya kurang banyak. Tapi sepengalaman saya ya begitu. Kalau ini nyambung lagi ya Pak ya, kalau latar belakang selain dia sudah berkeluarga atau belum, apakah latar belakang keluarganya dia sendiri, maksudnya keluarga besarnya itu orang tua atau lingkungannya itu juga berpengaruh Pak? Gitu, Berpengaruh, sangat berpengaruh. besar Ya, gitu. sangat besar. Misalnya dia dari keluarga apa yang berada Pengusaha. gitu, ya pengusaha gitu. Terus apa kita lihat bagaimana mereka itu apa hidup, ya. Hidupnya itu dia memang berusaha humble dan berdiri sendiri atau memang dia apa mengandalkan dari orang tua. Kan itu karakter orang bukannya dari itunya, ya. Nah, di situ kan ketahuan kalau kita ketemunya cuman meeting-meeting nggak akan ketahuan, tapi kalau kita ketemu terus main ke rumahnya terus observasi teman-temannya kayak tadi itu ada Pak Gatot bilang tanya sama security-nya, tanya sama staff-nya semua, ya seperti itu. Praktikalnya ya, seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Kiwi atas jawabannya. Oke, makasih banyak Pak Bulit. Yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau belum ada mungkin saya bridging dulu ya. Nah, ini Pak Kiwi mungkin dari Pak Gatot juga ya. Kalau di bukunya kan yang sempat saya baca itu termasuk cara mencari apa namanya startup yang potensial itu di mereka bahkan susah ya kalau di sana itu. Sampai harus mereka itu scrolling ini Pak Kiwi kalau nggak salah ya di bukunya ya. Scrolling application dilihat yang paling rankingnya tertinggi. Nah, itu WhatsApp kelihatan kayak gitu. Cuma WhatsApp itu nggak tahu siapa yang punya gitu. Nah, artinya dulu itu sampai seperti itu, dicari kita yang nyari gitu kan, mereka yang nyari gitu kan. Sampai dia keliling-keliling karena nggak tahu siapa yang punya, dia keliling-keliling di San Francisco itu. Dia keliling ke tiap kedai kopi, ke tiap kedai ya. Jadi dia ketemu sama foundernya. Karena dia nggak nyari dana, nggak apa namanya nggak nyari visi juga gitu kan. Tapi visi yang nyari dia gitu. Kalau Pak Kiwi gimana tuh Pak Kiwi? Itu kuncinya. Gimana tuh? Kalau ada startup yang nyari dana, minta investasi, buang jauh-jauh. Karena pasti itu startupnya nggak benar. Ya, startup Nah, kalau yang sekarang gimana tuh Pak Kiwi? Dia akan berusaha, ya kan? Dia akan berusaha, kita yang mesti nyari. Nah, itu akhirnya kita dapat. Ya. Kalau apa ada startup belum udah yang mau cari investor, itu buang aja jauh-jauh. Nggak usah dengan buang waktu aja. Berarti kalau di UMG Idea Lab itu seperti apa Pak? Cara mencari apa namanya startup yang potensial itu? Terus kita screening sendiri mencari di kampus-kampus. Jadi proaktif ya Pak Kiwi ya? Kita ya dari itu kalau banyak yang datang gitu kita nggak entertain yang seperti itu.
Karena kalau Hmm. mereka sudah kirim-kirim pitching ke banyak mencari investor itu, di pikiran mereka itu cuman mencari dana. Bukan mau membuat idenya itu menjadi kenyataan. Hmm. Ya. Nggak ada orang yang mau membuat idenya ada kenyataan, ada atau nggak ada dana, dia akan terus berusaha dulu. Ya, kalau dia belum apa-apa udah mencari, oh cari dana dulu, itu bullshit lah. Ya, itu udah pasti fraud. Nah, praktikalnya kalau yang sekarang di Idea Lab itu cara mencarinya itu seperti apa Pak Kiwi maksudnya itu? Kita kalau venture builder kita harus punya ide. Ya. Hmm. Di Idea Lab itu punya spesifikasi segmentasi yang dia mau achieve. Misalnya di agriculture, aquaculture, di AI dalam robotic automation untuk factory, di smart logistic, misalnya di mana di smart constructions. Ya, kita harus mempunyai ide dulu, baru kita cari siapa tuh orangnya. Jadi bermula dari kita. Kalau venture builder itu bermula dari kita. Kalau venture capital itu seperti kamu pikirnya, mencari dia, mencari apa yang sesuai dengan apa yang dia mau, gitu kan. Tapi kita itu bergerak dari venture capital ke venture builder setelah 3-4 tahun belajar berdarah-darah. Ya. Akhirnya menurut saya ini yang lebih cocok buat kita. Saya nggak peduli itu waktu tahun 2018 itu ketawain orang. Pertama-tamanya venture builder Indonesia. Apa itu venture builder? Bodoh amat lah. Pokoknya kita sudah berevolusi, sudah belajar, dan menurut kita ini yang lebih tepat untuk kita. Persetan sama orang lain. Gitu, kan? Mantap Pak Kiwi. Jadi setelah 2022, 2023 baru mereka bilang, oh yang benar memang Kiwi tuh. Ya kan? Ya. Oke, ini Coach Ja kayaknya ngacung lagi nih. Silakan Coach Ja, ada pertanyaan lagi? Ya, sayang soalnya kalau Pak Kiwi ini nggak ada yang mau nanya, saya aja yang nanya gitu. Pak, tadi kan nyarinya di kampus gitu ya, Pak. Nah, kesempatannya orang-orang yang street smart untuk apa namanya didengar oleh visi kayak Bapak tuh itu jadi kecil sekali kan? Padahal, Enggak juga. nah terus nyari yang street smart tuh gimana caranya, Pak? Kan mereka punya teman di kampus-kampus kan punya ada, oh ya saya punya yang ini, saya mau cuma punya teman begini kan, kamu networking di kampus-kampus. Jadi kalau Oke. misalnya itu mungkin dari kita ya, karena kita itu base-nya teknologi. Venture capital base-nya teknologi, bukan hanya software, bukan hanya jadi broker online digital, bukan. Jadi memang kita harus ada keilmuannya. Ya, kalau misalnya street smart, ya pasti datangnya dari network. Ya. Pak, berarti kalau fokusnya di teknologi itu kan mentas sampai ini berarti jangka panjang tuh Pak. Ini kan ngelola jantungnya gimana tuh Pak? Nggak empot-empotan Pak? Ya memang begitu. Kita punya yang software base seperti itu udah lama ya, 2015-16 itu rontok semua. Tapi yang berdasarkan teknologi dia punya expertise, campuran hardware dan software sampai sekarang malah berkembang. Oh, hardware dan software gitu ya? Ya, harus ada hardware dan software. Karena entry barrier untuk para pemula itu kan nggak gampang. Kalau cuma software, kamu cuma jadi agregator itu kan gampang. Tapi untuk membuat hardware dan software dan diuji itu kan butuh waktu yang banyak dan butuh dana yang banyak juga. Dan butuh expertise juga. Pak, dengan mergingnya teknologi gitu ya, kan artinya apa namanya sebuah future solutions mungkin akan membutuhkan beberapa expert gitu. Sementara tadi Bapak bilang, wah ini kalau sebuah venture yang terlalu banyak co-foundernya, padahal co-foundernya itu ada beberapa ada Ya, beberapa makanya kamu kan kita carinya di universitas. Kita berhubungan dengan universitas.
kita melaksanakan kerjasama dengan universitas. Universitas Hmm. kan banyak expertise di sana. Oh, jadi akhirnya yang banyak itu mungkin yang jadi co-founder ya yang terpilih 1-2 orang, yang lainnya dijadiin profesional aja gitu ya, Pak? Oh iya dong, harus Oh, begitu. oke. Harus begitu. Waduh, seru nih hari ini. Monggo yang lain saya memberi kesempatan tapi kalau nggak ada nanti saya nanya lagi. Ini Pak Satya udah angkat tangan coach. Kayaknya masih penasaran. Silakan Pak Satya. Ya, sekarang saya mau ke ini lain nih, ke masalah fraud. Tadi seperti sampaikan ya, Pak Gatot menyampaikan, Pak Kiwi menyampaikan. Nah, fraud ini kita cerita e-fishery ya. Kenapa saya mau cerita e-fishery? Karena kebetulan saya kenal dekat karena saya jadi as a minor salah satu foundernya waktu dia mau lulus dari MBA ITB. Itu orangnya so humble, ya. Tesisnya bagus dan everything make sense gitu ya, sampai saya buat case-nya tuh selama bertahun-tahun kita buat diskusi di kelas mengenai keberhasilan e-fishery. Nah, kenapa saya juga nggak tahu, karena sekelas Temasek, sekelas SoftBank aja kena gitu loh. Yo, Apalagi bukan saya Temasek, buat bukan SoftBank ya Pak, yang ngelakuin kan orangnya Temasek, orangnya SoftBank. Mungkin aja orangnya junior kan. Jadi bukan Temaseknya yang besar kan. Untuk investasi berapa juta dolar buat mereka kan cuma staffnya yang dikirim. oh gitu, Pak, besar kan Pak? Mereka sampai dapat status unicorn kan besar sekali sebetulnya. Enggak dong, ke investasinya kan cuma 200 juta. Oke, 200 juta kecil ya. Oke. Kan banyak orang yang invest, banyak investor yang invest. Untuk sekelas Temasek, untuk sekelas itu kan yang bukannya senior, orang senior yang dikirim, pasti yang junior yang dikirim gimana gitu. Yang juniornya juga mungkin bukan tidak melakukan analisa yang hebat seperti yang yang di Amerika itu hancur juga ya karena hype. Theranos, Elizabeth Holmes. Bukan Theranos. Bukan ya? Yang di penjara itu FTX, Bitcoin, FTX ya, FTX ya. Ya. Ya kan itu main-main ya. Pas ketemu juga main-main, dicuekin. Ya seperti itu. Ya bukannya karena karena East Venture atau Temasek, bukan Pak. Ya orangnya yang dikirim Temasek sama East Venture yang nggak benar kerjanya. Oke. Yang dikirim junior ya Pak Dewi. Iya, tapi ya saya sih biasanya founder-founder yang bagus itu biasanya ngomongnya nggak sefluent itulah. Kamu lihat aja Mark Zuckerberg kan nggak bisa ngomong. Kamu lihat Sergey Brin Google kan nggak bisa ngomong. Kamu lihat Elon Musk juga ngomongnya juga nggak indah kan. Benar ya? Biasanya yang berhasil itu ngomongnya komunikasinya nggak indah. Yang komunikasinya indah tuh biasanya yang fraud kayak Theranos. Gitu Ya, Pak. Oke. Itu dari Siap. pengalaman itu ya praktikalnya saya aja. Ya betul Pak Kiwi. Dulu pernah ada cerita juga dari Bang Ijal ya yang bekas dari mana itu investor ya, bilang yang terkait dengan kopi kenangan kalau nggak salah. Dia foundernya juga nggak bisa ngomong katanya. Ini Ya, udah ada yang seperti angkat itu. tangan lagi tadi dari Pak Bulit ya. Pak Bulit dulu ya. Silakan Pak Bulit. Ada yang ditanyakan lagi mungkin sebelum ke Mas Titus. Makasih. Saya ini pengen tanya lagi karena tadi menyinggung hardware dan software. Kalau mungkin yang bertanya itu untuk hardware kan susah ya, maksudnya kebetulan kalau di Indonesia ngembangin hardware itu agak berat lah, nggak ada ekosistem yang baik untuk mengembangkan satu hardware. Nah itu kalau di tempatnya Pak Kiwi butuh bikin hardware tertentu, apa ada ini ekosistemnya sendiri untuk ini? Dan ya kita punya pengalaman ya. Saya mungkin berbagi pengalaman 7 tahun lalu. Kalau kamu lihat di jurnal ya, itu kita dengan Cina waktu itu saling kebut-kebutan tentang baterai lithium ferrofosfat LPO 7 tahun lalu ya. Bisa dicek di jurnal-jurnal yang kita keluarin ya, dan juga patennya. Setelah kita ketemu
ya 7 tahun lalu kita mencari orang yang bisa produksi di Indonesia dan tidak ada, Nggak nemu ya. nggak nemu. Jadi kita ke Cina, MOQ-nya banyak, apa segala, akhirnya nggak jadi. Akhirnya di Cina dia ketemu juga formulasinya, tembus tuh. Akhirnya sekarang mobil-mobil kan pakai LPO. Nah, terus setelah itu kita bilang oke, kita mesti ganti nih, nggak boleh ke lithium, ke sodium. Lihat juga di jurnal sodium ion. Kita juga di forefront, tapi akhirnya kita harus berhenti tengah jalan, harus bilang bahwa kita tidak punya ekosistem di Indonesia. Jadi pun kalaupun kita bisa, kita juga nggak bisa ngalahin Cina dalam soal harga. Jadi nggak mungkin lah. Kedua juga kita ada riset solar cell ya, dengan carbon graphite. Itu kita juga nggak berhasil. Sudah keluar banyak gitu. Yang nggak berhasil karena memang ekosistem. Tapi ada juga kita yang berhasil. Tapi sangat niche ya. Sangat niche. Jadi ya pandai-pandainya memilih lah, Mbak. Ya, kalau kita bilang suruh buat ekosistem di Indonesia, ekosistem industri itu sudah dihancurkan sejak 1998 krisis itu. Ya, jadi sekarang memang kita jadi negara pedagang. Nah, itu yang akan mau diubah lagi jadi negara industri. Iya betul, setuju Pak. Minta waktu satu lagi ya, Kang Denny. Pertanyaan satu lagi. Silakan Pak. Tadi juga venture builder, saya mendengar kalau venture builder itu punya ini arahan ya, jadi bukan dari bottom up tapi lebih top down gitu, dari atas pengen bikin ini gitu, terus baru dicari network yang pas dan resourcesnya. Nah, jadi kalau itu sekarang mungkin kalau rahasia, mungkin lebih ke bagaimana cara Pak Kiwi nemu ininya, top down-nya itu. Atau sekarang lagi top down-nya itu di bidang apa gitu Pak? Pak, kalau kita mau melakukan usaha, kita sendiri harus bisa. Paling nggak kita harus tahu. Ya. Makanya saya belajar S1, S2, S3, S3 berbeda-beda Pak. Dari teknik industri ke teknik sipil, ke computer science, ke agriculture, dan sekarang biomedical science. Jadi ya kita harus ngerti. Ya. Kalau kita nggak ngerti, ya nanti mereka mau tanya kan kita nggak bisa jawab. Dan kita nggak bisa membantu memberikan resource ke mereka kan. Oke. Jadi Ya itu challenge dari venture builder. Harus punya ilmunya ya Pak ya? Ya harus. Oke. Harus banyak baca buku di gabung grup BRID. Baca buku nggak cukup kali Pak. Nggak cukup ya? Nggak cukup. Ya, ini Pak Kiwi ini kayaknya jadi juga. Jadi kalau mau nyari informasinya harus S3 Pak Bulit. Jangan cuma pakai ChatGPT doang. Jadi ambil beberapa S3 yang berbagai bidang ya Pak Kiwi ya. Gini. Ya, ini Mas itu sudah paling cepat kan belajarnya itu begitu. Kalau Iya, kamu belajar dari buku luar kan biasa, cuma Pak. satu itu. Dari situ kan kita belajar, karena saya belajar biomedical jadi terbuka, oh ternyata banyak ya cara berpikir, banyak opportunity ya banyak opportunity gitu. Banyak opportunity di field ini. Karena cara kita berpikir bukan cara berpikir seorang dokter yang dididik sebagai dokter, tapi dididik dari engineer berbagai macam. Jadi pola pikirnya berbeda. Jadi kita melihat opportunity, banyak opportunity. Iya, betul. Mantap Pak Kiwi. Ya. Kirain saya tadi cuma dua yang S3, S2-nya ternyata masih banyak yang belum saya record tadi. Maaf berarti ininya apa namanya CV-nya. Mungkin ke Mas Titus dulu ya Pak Bulit ya. Iya. Makasih banyak. Saya sudah cukup, makasih. Siap. Silakan Mas Titus. Mas Titus masih suaranya nggak keluar Mas Titus. Suaranya nggak masuk Mas Titus. Mikrofonnya copot. Oh, udah open mic. Copot mikrofonnya. Headsetnya coba dicopot pakai HP aja langsung. Nah, masuk. Nah, masuk. Oke, makasih Mas. Masuk Mas.
Mau Ya. tanya ke Pak Gatot, kalau dari buku ini, seorang founder tuh kapan ya menentukan kapan dapat momentum yang tepat untuk dia melakukan minta pendanaan itu sih. Momentum yang paling tepat itu pas kapan? Lalu kalau untuk Pak Kiwi, mungkin kemungkinan besar Pak Kiwi dapat pitchback tuh bisa ratusan mungkin ya setiap bulan atau puluhan tiap minggu. Nah, ada pertanyaan kalau misalkan di Indonesia tuh founder di Indonesia tuh lemahnya di mana ya? Kalau di bagian idenya. Maaf agak noise. Oke, silakan dari Pak Gatot dulu mungkin ya, sebelum ke Ya, Pak Kewi. kalau secara ini saya juga berharap itu keluar ya. Cuman gini, yang ditekankan itu adalah bukan timingnya kapan, tapi dia salah satu prinsipnya itu harus sering keluar dari kantor. Jadi ngopi-ngopi itu ternyata ditekankan banget di situ. Jadi bukan titik beratnya pada bagaimana kapan dia perlu pendanaan. Ya, jadi yang dikatakan Pak Kiwi tadi jadi klop gitu loh. Jadi kalau ada orang datang karena dia minta dana, forget it gitu ya. Dan sepertinya yang saya baca di sini dari buku kelihatannya juga seperti itu. Jadi dia tidak, oh saya perlu minta dana. Kecuali ya, sorry. Kalau dia udah keluar series A, ya, udah keluar series A, dia series B biasanya ada additional features atau apa gitu. Tapi kalau pertama kali mendapatkan seed capital, itu ya biasanya ya kayak si Eric Yuan, itu juga nggak dari dia perlu mendapatkan dana, tapi karena ketemu sama, saya lupa namanya siapa, nggak sengaja ngopi-ngopi, makanya terus si orang itu tertarik, dia pengen mendanai gitu loh. Itu sih Mas, kalau dari saya. Silakan Pak Giwi. Ya, kita juga punya pengalaman itu. Ada kita investasi sebuah startup, kerjaannya itu tiap hari pitching untuk dapetin dana-dana lagi. Akhirnya nggak fokus ke kerjaan, akhirnya bangkrut kan. Ya. Tapi kalau dibilangin ya ngeyel gitu kan. Ya, jadi itu termasuk banyak kesalahan-kesalahan yang kita pernah buat lah Pak. Ya, karena kesalahan-kesalahan ratusan miliar gitu. Tapi di buku juga ada ini juga Pak Gatot ya. Airbnb itu salah satu yang dia benar-benar struggle untuk mencari dana kan sampai jualan apa namanya? Eh apa namanya itu yang makanan buat sarapan itu. Pakai Presiden Trump itu ya kalau nggak salah ya. Itu salah satunya mungkin ya. Mungkin ada beda-beda ya. Sampai Nah, ya itu berarti digencet Mas itu juga. sering ngopi. Ya sama digencet sama musuhnya tuh si Airbnb. Iya Yang benar. orang Jerman itu yang jahat itu. Ya intinya kalau foundernya nggak mau berkorban, ya itu mah dia belum worth untuk build startup lah. Dia cuma nge-launch idea terus untuk nyari duit doang ya Pak Kiwi ya. Habis itu ditinggal Iya, gitu. seperti itu ya. Ini mungkin ada pertanyaan dari Udalan ya. Udalan tuh ini startupnya udah lama banget mungkin tapi bootstrapping nih dari dulu sampai sekarang sampai jadi investor sekarang ya. Silakan Dalan. Langsung dari Irak. Jadi kalau bootstrapping nggak minta dana berarti prospektif untuk didanai ya. Iya. Selamat malam Pak Kiwi, Pak Gatot, teman-teman semua. Salam kenal Pak Kiwi. Saya mungkin mau menanyakan tentang venture builder atau terkait spesifik venture buildernya. Entah karena saya telat, mungkin tadi udah dijelaskan. Tapi saya penasaran tentang perbedaan yang sebenarnya fundamental, the real difference antara value creation, antara gimana menciptakan value-nya, antara venture capital dengan venture builder itu. Karena menurut pemahaman awam saya, dua-duanya sama-sama funding, mungkin dalam spektrum yang berbeda persentasenya, dua-duanya juga bermaksud atau punya interest untuk menstructure company yang di-fundingnya, punya interest untuk owning partially the company yang di-funding, dan to some extent itu juga punya interest untuk mengontrol company yang di-funding gitu. Nah, kalau misalnya, sebentar.
Kalau misalnya dari sisi situ itu saya agak sedikit kabur itu tentang the real difference in terms of value creation antara venture builder itu dengan venture capital. Apakah venture builder itu glorified venture capital aja? Saya ingat itu mungkin kalau inkubator itu sebenarnya kan venture builder ya. Inkubator juga ngumpulin dana juga dari investment company atau dari mana-mana gitu. Dan ya kadang-kadang kalau di Y Combinator itu yang sering saya baca juga, kadang-kadang malah obstacle-nya atau bottleneck-nya adalah kalau founder dari startupnya grow way much bigger atau going to the direction way much faster than di Y Combinator atau inkubatornya, malah itu inkubatornya itu malah jadi semacam hambatan untuk itu ya. Jadi ya itu sih bedanya apa gitu. Karena you fund the company, you pick the team, you own big chunk of equity. So how exactly are you different from VC that also like to call the shots earlier? Itu yang terkait dengan venture builder sama venture capitalnya. Kalau sisi lain mungkin yang pertanyaan sampingan buat saya itu kalau di Indonesia itu banyak kita, mungkin ini cultural ya, diajarkan untuk grateful, untuk berterima kasih atas apa yang sudah ada, udah yang penting aman, yang penting ada kerjaan tetap. Nah, kalau dalam culture yang seperti itu ya, di mana kayak di Silicon Valley itu kan sebenarnya yang ngedrive itu banyak dorongan itu karena nggak puas sama apa yang ada, sedikit aja bisa diimprove, harus diimprove gitu. Padahal cuma improvementnya itu in terms of utility function itu marginal gitu. Tapi pokoknya kalau kita bisa improve, sedikit aja improve, itu bisa applicable di seluruh dunia, then we'll do it, and we'll make a shot. Nah, itu gimana kita mau apply mindset itu di Indonesia gitu maksudnya. Itu sih. Boleh Kasih, ya, Pak. boleh dijawab ya. Ya, silakan, Kalau Pak. venture capital itu mindsetnya adalah duit gua kapan balik, ya. Duit gua kapan balik. Jadi dia akan invest ke banyak-banyak startup, kayak gambling, kayak matematik ya, statistik. Kalau dia itu pasti ada salah satu yang goal gitu. Kalau dia salah satu yang goal, dia akan balik modal. Ya. Nah, kalau venture builder itu beda. Ya, dia itu mau membangun perusahaan. Ya, membangun perusahaan, membangun orang. Ya. Jadi konsepnya itu lebih jangka panjang. Apakah mereka tidak mau mendapatkan return? Ya, mereka akan mendapatkan return. Either itu dengan dividen, atau company-nya dibeli orang, atau dia IPO. So Gitu kan? Angel operates in that same mentality to Pak Kiwi. Ya, angel invest. Saya nggak tahu ya apa istilahnya. Tapi ya dari yang kita lakukan adalah ya kita angel investor, ya kita seri A investor, seri B investor, seri C investor, sampai dia memang sudah bisa terbang gitu. Oke. Yeah. Does not really need to depend on other investor. Kalau orang lain mau, oke, saya mau dong masuk, ya silakan gitu. Tapi kita nggak mau minta. So in terms of value creation is exactly the same, sama. Ya sama. Sama. Karena tujuan kita adalah bukan hanya membangun untuk mendapatkan profit, tapi membangun orang, membangun bisnis. Ya. Dan kita ingin visinya itu terjadi, visi kita, target kita, apa yang kita impikan itu menjadi kenyataan. Money will follow. Ya, kalau orang yang tadi orang Indonesia bahwa kurang greget apa segala, ya nggak semua orang Indonesia begitu juga, ya nggak semua orang Amerika. Nggak semua, tapi Ya, culturally nggak semua kita orang seperti Amerika itu. juga pinter-pinter, banyak orang Amerika yang goblok. Menurut saya sih goblok-goblok. Spektrum ya, Pak. Averagely ya, kalau kita ngomong averagely. Spektrum. Iya. Jadi ya apa? Kita nggak bisa mengeneralisasi seperti itu. Ya, kita harus mencari ya. Ya, nggak semua investasi di Silicon Valley juga berhasil. Banyak yang gagal juga.
seperti itu sih Pak. Jadi apa Banyak challenge-nya? sedikit itu kualitatif ya Pak. Kalau Ya, kuantitatif udah pasti kita nggak bisa bandingkan kan. ya challenge-nya adalah mencari apa? Mencari talent-talent itu yang challenging yang paling besar sih. Ya. Oke. Oke, makasih banyak Udalan. Ini kenceng banget Udalan, kayak di sana di Irak masih siang ya. Ada yang dari Irak, ada Panas. yang dari US nih malam ini. 47. Terus harus seger banget ya. Oke, langsung ke Prof Budi ya mungkin ya. Silakan Prof Budi. Makasih banyak Siap, Udalan. selamat malam. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat kenal Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Kiwi. Saya belum nyambung tuh waktu itu anaknya yang ini soal kuantum, EHM, HSM segala macam belum saya sambungin deh. Saya Iya, belum iya. nemuin itu. Nanti lah ya kita inilah mudah-mudahan nyambung Iya, lah ya di iya, waktu iya. next time lah. Saya sudah dengar ceritanya. By the way. Nah, Iya. sebelum ke Pak Kiwi, saya sebenarnya ingin jawab sedikit aja tadi yang pertanyaan Astitus. Yang pertama, kapan minta duit? Itu kalau biasanya kalau dalam pengalaman saya, kalau saya itu kalau kita mau kita sudah punya prototype mau ke produk biasanya untuk lepas dari value of debt-nya itu. Nah, itu yang butuh duit banyak, yang kita udah tahu ya prototype udah jalan, tapi untuk produk yang kayak Pak Buntoro cerita itu ya, memang masih jauh lagi. Nah, itu yang biasanya kita kehabisan napas di situ. Nah, baru kita lihat, wah ini kayaknya butuh pendanaan, minta bantuan orang. Biasanya yang lainnya sendiri aja lah dulu ya, sebelum kita kolaps atau apa, baru nanti kita itu yang Pak Titus tadi ya. Terus pertanyaan kedua yang Titus tadi, kelemahannya itu kalau yang saya lihat yang pitching itu kurang studi literaturnya. Seringkali dia presentasi gini tapi dia nggak tahu, "Wah, ini kamu pernah dengar ini nggak?" Enggak. Ya kamu kurang, kalau mahasiswa itu studi literaturnya kurang. Kalau ini dia kurang lihat kompetitor lah yang sudah dilakukan orang, kenapa dia gagal itu. Kadang-kadang saya ngenesnya tuh ngeliat ini anak ini udah membuat yang kesalahan yang sudah dilakukan 20, 30 yang pitching sudah sama itu. Biasanya selalu itu mungkin lebih dari setengahnya studi literaturnya atau iya kalau ini bisnis ininya intelligence-nya kurang lah biasanya itu ya. Nah, itu mau jawab pertanyaan Alan ini mungkin saya agak sedikit lancang sedikit. Udah Alan, ini bedanya nih Pak Kiwi itu yang saya sama semangatin dengan yang lain itu lebih ke arah foundersnya. Dan saya juga gitu, saya kalau lihat orang tuh lihat foundersnya. Ide oke lah, tapi foundersnya. Nah, ini Pak Kiwi saya punya banyak nama ya yang mungkin Pak Kiwi nanti perlu diincar. Yang kalau di Bandung tuh nama-nama ini perlu diincar. Saska namanya, Saska tuh bagus. Jadi kalau Saska membuat sesuatu terus saya pokoknya pengen ikutan lah Saska karena he is a great guy gitu ya. In terms of dia bagus secara keilmuan bagus, karakter orangnya bagus itu. Cuma saya belum nyambung sama dia waktu itu, dia juga, "Pak Budi yuk kita ngajakin ikut menjadi bagian dari bisnis." Cuma saya bilang, "Wah saya nggak bisa kontribusi, saya nggak mau, kalau nggak bisa kontribusi jadi beban." Nggak, malah ya orang mah keren-kerenan, tapi saya nggak mau itu. If I cannot contribute, I won't be part of your team lah ya, jadi mentor aja nggak apa-apa. Ada lagi Aji itu juga bagus, Aji, tapi dia bisnisnya udah mulai banyak ya. Aji itu bagus juga kalau dia develop bisnis-bisnis. Ada lagi Alkademi gitu ya, nah itu. Dulu Gibran grupnya semua ya sebelum jadi advisory waktu masih Cybrid segala macam, saya banyak ngobrol dengan mereka, bagus-bagus, secara karakter bagus. Tadi Pak Satya muridnya tuh Krishna bagus sekali, humble. Dan dia kalau dalam kasus advisory dia termasuk yang tidak melakukan apa-apa, tapi karena dia diem aja dia termasuk dikategorikan kenapa kamu diem aja sih. Itu maksudnya dia kasusnya di ininya karena kamu kok diem aja meskipun dia nggak tahu apa-apa gitu ya. Ada lagi yang saya belum kena chemistry-nya. Jadi memang salah satu lagi chemistry yang nggak dapat itu. Ada banyak yang hebat-hebat di Bandung ini yang saya lihat teman-teman tapi nggak pernah dapat karena chemistry-nya tuh nggak nyambung saya dengan dia. Ada banyak ya masih belum tuh. Kayak Andri Yadi itu wah keren amat tuh. Cuma saya nggak pernah nyambung dengan dia tapi keren amat juga kalau dia buat bisnis yang kemudian ya ada Dicode X yang kemudian dicaplok oleh advisory menjadi salah satu masalah itu. Andri itu kalau jalanin bisnis oke juga dia. Cuma dia kadang-kadang kalau orangnya too smart seperti yang Pak Kiwi bilang tadi, kadang-kadang menghandle anak yang too smart ini juga liar susah juga. Terus ada satu lagi yang menurut saya bagus juga yang saya belum pernah kejadian, Helmi Alkademi itu juga bagus. Jadi saya selalu ngincarin mereka what can I do to help them gitu. Nah, tadi saya nih sekarang mau tanyanya ke Pak Kiwi ya. Pak Kiwi, kalau ini yang hobinya Pak Kiwi untuk nyari orang-orang ini tuh atau ketemuan ini biasanya ngapain tuh Pak Kiwi? Ngopi atau apa?
Rada aneh pertanyaannya. Ya, biasanya sih ngobrol-ngobrol, ya Ngobrol-ngobrol sambil ya. Oke. makan. Saya Oke. biasanya Sip. sambil makan, ngobrol-ngobrol, ada ide apa, terus bagaimana menurut dia, ya kita Ya. exchange information, exchange knowledge, ya Oke. exchange background, yang Siap, siap. ringan-ringan dulu ya. Siap. Oke. Hmm. Cukup Pak Kiwi. Saya cuma intrik itu kenapa background di belakangnya UGM logonya. Agak sensitif. Ya Udah Mas karena Denny. saya kan graduate dari UGM juga. Oh iya, pasti ini ya. Sip. Udah Mas Denny. Ya, makasih banyak Prof Budi. Dulu saya nyangkanya UMG itu UGM, Pak. Ternyata UMG itu punyanya Pak Kiwi. Oh, ada hubungannya UMG, UGM. Iya. Hmm. Ya, silakan kalau ada yang pertanyaan lagi. Kalau belum ada, saya pengen nanya sih benar Pak Kiwi. Tadi kan yang ditekankan adalah foundernya sebenarnya. Nah, sekarang kalau misalkan lihat tren di Indonesia ya, kan banyak startup-startup besar tinggalin foundernya tuh. Gojek, Tokopedia, terus apa lagi, Toko Kripto, Tanihub mungkin ya kalau dulu ya. Atau mungkin yang internasional apa ya, Uber mungkin ya. Nah, itu kita kalau seperti itu tetap invest di startupnya atau kita ikut foundernya, Pak Kiwi? Enggak, ini gini Mas, kalau dia sudah mencapai suatu stages, itu butuh set skill yang berbeda. Founder mungkin tidak akan cocok untuk tetap di situ. Jadi dia akan tetap menjadi pemegang saham, tapi bukan pengelola perusahaan. Karena mengelola perusahaan yang besar dan kompleksitasnya tinggi itu butuh skill tertentu. Bukan makanan dia lagi udah. Memang dia harus legowo untuk bikin yang baru lagi gitu kan. Oke, tapi sebagai venture builder atau venture capital ya, dia tetap melanjutkan ke seri C, seri D atau yang lainnya atau gimana tuh kalau foundernya udah out di seri C misalkan? Ya itu kan akan jadi perusahaan tersendiri. Jadi ya silakan aja manajemen Tetap barunya gitu ya? akan decide Oh. gitu kan. Ya kita juga udah membantu untuk mereka menjadi seperti itu. Jadi ya mereka yang lebih tahu daripada kita. Ya, bukannya Tapi kita tetap yang invest dilanjutkan di memberikan. perusahaan yang sama ya? Ya kalau kita masih Ya. sanggup ya silakan, kalau nggak sanggup ya udah silakan aja gitu kan. Kan Ya. tujuannya kita untuk membangun orang dan membangun perusahaan. Ya, kalau memangnya ada yang berminat, ada yang mau invest dan membeli saham, ya silakan aja gitu kan. Siap. Nah, ini Pak Gatot kayaknya mau nanya nih. Silakan Pak Gatot. Iya, ini menarik Lanjut ya. mumpung ada Pak Kiwi. Pak Kiwi mau tanya karena sebetulnya terkait dengan tadi statementnya Pak Kiwi juga sih. Jadi yang kita cari itu adalah tim player yang bisa berbagi nilai-nilai hidup. Nah, saya pengen dengar cerita dari Pak Kiwi. Saya senang sekali tadi. Silakan Pak. Ya menurut saya ya, kalau sama aja lah kalau kita mencari pasangan hidup ya. Pasti kita mencari yang irisannya paling besar. Jadi artinya nilai-nilai yang kita terapkan sehari-hari dalam behavior kita itu align dengan mereka. Ya tidak bertolak belakang. Kalau bertolak belakang pasti ribut melulu kan. Ya nilai-nilai itulah yang menjadi bonding. Seberapa besar alignment. Nah kita juga punya tes itu. Akhirnya kita develop sendiri tes itu. Seberapa besar seseorang itu mempunyai alignment value-nya dengan kita. Ya. Semakin besar dia alignment-nya, semakin dia akan bisa berjalan lebih lama dengan kita. Ya, ya itu sih menurut saya. Dan keyakinan terhadap agamanya masing-masing. Ya, ya bukan hanya stempelan gitu. Oh Islam tapi stempelan atau Buddha tapi stempelan. Tapi benar-benar memang meyakini. Ya, itu adalah pedoman yang bisa kelihatan itu. Ya. Jadi bukannya hanya berdoa tapi tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ajaran-ajaran agama yang dia yakini. Ya, menurut saya agama semuanya bagus lah. Tinggal dia meyakini atau enggak. Ya. Nah itu adalah salah satu indikator. Kalau buat kita ya, nggak tahu buat yang lain sih. Wah, keren. Terima kasih Pak, mantap ini. Jadi yang walk the talk ya Pak Kiwi ya? Ya seperti itulah. Cocok gitu ya.
Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir ya dari teman-teman. Itu ada Pak Mirza. Kang Mirza mah udah sering ngobrol sama Pak Kiwi kayaknya. Pak Mirza Nggak harus ditanya terlalu nih kalau nggak akan terlalu sering bertanya. juga sih. Tapi ada beberapa saya juga belajar banyak loh tadi. Padahal satu kantor ya. Tapi ada satu note tentang yang fraud itu ya, yang tadi perikanan. Jangan disebut namanya jadi ya, tentang perikanan yang fraud. Nah, Pak Kiwi itu ngomong ke saya 2 tahun yang lalu kayaknya. Wah itu nggak bener tuh. Saya waktu itu nggak percaya terus terang. Ternyata benar adanya. Nah itu saya juga punya punya apa tuh? Punya penalaran masa depan apa gimana tuh Pak Kiwi? Ya Atau enggak, memang kita historinya kan udah tahu? menganalisa bukan hanya menganalisa dari angka-angka yang diberikan, tapi menganalisa dari behavior para founder. Ya. Kalau dia sudah ngomong terlalu banyak, ya pasti banyak bohongnya. Oh, barusan tuh saya nemu kayaknya ada benarnya itu tuh. Jadi sekarang takut-takut nih yang kayak Coach Jaha kan ngomongnya rapi tuh ya. Mungkin nanti di pleset-plesetin dikit. Itu sebenarnya ada di buku yang pernah kita bahas, yang How to Spot a Liar ya. Kebetulan yang ngebahas anak saya. Jadi di salah satu di dalam buku itu dikatakan kalau orang bohong itu dia akan makin create banyak cerita, makin panjang alasannya gitu. Jadi begitu. Tapi saya nggak perpanjang lagi, nanti Pak Mirza bilang saya lagi. Iya, Oke. iya. Thanks. Oke, terima kasih banyak Pak Mirza, Pak Coach Jiha. Oke, mungkin kita sudah masuk ke penghujung acara ya. Mungkin ada sedikit closing statement dari Pak Gatot. Nanti setelah itu dari Pak Kiwi, dan setelah itu nanti kalau mau dilanjutkan ke after party silakan ya. Mungkin dari Pak Gatot dulu, silakan Pak Gatot. Oke, terima kasih Mas Denny, terima kasih Pak Kiwi. Jadi kalau dari saya, dari kacamata buku, bagi saya ini buku yang highly recommended ya. Dan si Ilya ini YouTube-nya banyak banget, dan dia menekankan bahwa venture mindset ini tidak terbatas pada founder atau visi, tapi juga perusahaan dan juga kita sebagai profesional itu wajib mengetahui ini. Bahkan di salah satu podcast dia mengatakan saya lupa apakah di Nestle atau di Johnson Johnson itu memang ada satu divisi yang namanya venture building gitu, venture capital atau apa gitu. Tapi intinya dia memang tidak hanya mengajari para karyawannya sebagai intrapreneur, tapi dia juga membangun atau mendanai startup juga gitu. Saya lupa tapi perusahaannya apa, seperti itu. Gitu dari saya Mas Denny. Oke, terima kasih banyak Pak Gatot. Mungkin dari Pak Kiwi silakan. Dari saya mau share ilmu rawaronteknya UMG. Ya. Jadi sebenarnya kita itu bisa mengetahui performance seseorang itu tergantung dari resources. Ya, resources itu selalu berubah terhadap waktu. Ya. Selalu berubah, dan resources itu berhubungan antara satu resources dengan resources yang lain. Resources yang paling penting adalah resources yang nggak kelihatan. Ya, coba kalau bisa di ngertiin, wah kamu bisa jadi jago tuh. Bisa mendalami ilmu rawarontek. Nggak di-spill Pak Kiwi, yang nggak kelihatan tuh apa? Yang nggak kelihatan itu seperti reputasi, motivasi, Oke. ya, percaya diri. Ya. Kalau itu sudah hancur, semuanya hancur. Ya, most important resources are intangibles. Oke, intangible asset ya, intangible resource ya. Iya. Oke, makasih banyak Pak Kiwi. Ini luar biasa malam ini. Saya terus terang banyak banget insight-nya. Saya belum pernah ketemu venture capital sebelumnya Pak Kiwi. Jadi ini baru pertama kali. Ya, bahkan ketemunya langsung venture builder ya. Jadi emang POV-nya lain lah dari yang sering kita baca di buku-buku atau misalkan yang sering selentingan dari kiri kanan ya. Ini kita dapat informasi banyak banget dari sini. Mungkin buat teman-teman juga, mungkin acara ini
kita tutup di sini. Terima kasih banyak untuk Pak Kiwi waktunya, Pak Gatot, dan teman-teman semuanya. Dan semoga kita nanti bisa ketemu lagi di minggu depan ya. Minggu depan itu tadi kita akan membahas buku yang lain. Saya tutup Breed session kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Foto Terima dulu. kasih. Foto Sesi dulu Pak foto Kiwi. ya? Jangan foto.